Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat mempelai Tuhan yang disayang Tuhan Yesus dari seluruh penjuru Nusantara yang mendengar siaran saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan mengenai pelajaran yang sangat penting. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Ini mengenai siapakah antikris dan siapakah nabi palsu. Nanti hanya saya akan ulas lewat satu ayat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1, ini tentang antikris. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat 11, ini ayat mengenai nabi palsu. Saudara, dari dua ayat ini nanti saya akan kupas, saya terangkan kepada saudara bahwa ternyata nanti dosa-dosa antikris dan nabi palsu yang menyusup di tengah-tengah manusia di akhir zaman yang sekarang ini, roh-rohnya sudah mulai kuat sekali, saudaraku. Roh antikris dan nabi palsu inilah yang secara spiritual nanti akan menggerakkan bencana yang namanya bencana tsunami dan gempa bumi. Saudara, apa kaitannya? Seperti apa kaitannya? Saya sebagai seorang rohaniawan berkewajiban untuk menerangkan hal ini. Saudara, mungkin saintis lain yang ada di dalam keahlian masing-masing bisa menerangkan dengan cara sendiri, tetapi saya sebagai seorang rohaniawan akan menerangkan secara rohani dosa apa yang bisa menimbulkan bencana tsunami dan gempa bumi. Saudara, dan itu erat kaitannya dengan kemunculan antikris dan nabi palsu. Saudaraku, dosa yang ada di dalam dosa-dosanya antikris dan nabi palsu, saudaraku. Kita akan membuka kitab Wahyu pasal 13 ayat 1, saya baca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Amin, saudaraku. Di sini yang penting saya ketahui dan penting saya kupas saat ini adalah kemunculannya. Saudara, bahwa antikris itu yang nanti akan berkuasa di muka bumi selama 3,5 tahun. Alkitab menulis sebanyak 4 kali. Persaksian 4 kali ini tidak bisa dibantah, saudaraku. Adalah persaksian yang benar. 3,5 tahun atau 1260 hari. Saudara, antikris ini rupanya keluar dari dalam laut. Saudara, ingat tidak? Dahulu laut ini tempatnya siapa, saudaraku? Ini adalah tempat terkuburnya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi antikris ini merupakan bangkitnya roh jahat yang dahulu menghinggapi Fir'aun, saudaraku, yang akan bangkit, tampil dan memimpin di akhir zaman. Saudaraku, dan dosa-dosa dari Fir'aun ini seperti apa? Yaitu dosa kekerasan hati, kekerasan kepala, saudaraku, dan pemberontakan terhadap kuasa Tuhan. Dia menyangkal Tuhan, tidak mau percaya Tuhan. Bahkan dia dengan sengaja mengejar, mempersekusi, saudaraku, orang-orang kudus yang dipimpin oleh Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi antikris itu adalah bangkitnya roh jahat yang dahulu ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Teberau. Bangkitnya roh jahat, kuasa iblis yang dahulu menghinggapi Fir'aun dan dibaptis, ditenggelamkan di Laut Teberau. Fir'aun ini saya katakan sebagai orang yang gagal di dalam menjalani proses bejana pembasuhan, saudara. Maka di ayat lain dikatakan bahwa mereka itu nanti berasal dari antara kita, saudaraku. Tetapi orang-orang yang, saudaraku, gagal di dalam proses baptisan air, proses bejana pembasuhan, dia mengalami satu proses kematian dan kebangkitan palsu. Saudara,
Mati dan bangkit palsu itu seperti apa artinya, saudaraku? Kalau mati dan bangkit asli itu seperti Tuhan Yesus, saudaraku, yang dilihat murid-murid, saudaraku, di Emmaus, kemudian diangkat, saudaraku. Seperti itu kalau kebangkitan yang asli. Tetapi kebangkitan palsu itu kalau orang lain katakan itu seperti mayat hidup atau zombie, saudaraku. Jadi, saudaraku, keganasan Fir'aun, kejahatan Fir'aun itu nanti bagikan zombie, saudaraku. Dia memiliki nafsu bunuh, dia memiliki satu kejahatan yang begitu sempurna, saudaraku. Nafsu jahat tidak berperasaan karena dia mayat hidup, saudaraku. Orang yang melalui proses, saudaraku, bejana pembasuhan dan dia gagal jatuh di sana, saudaraku. Dia mengalami satu proses kematian dan kebangkitan palsu. Kalau mati dan bangkit asli itu seperti Tuhan Yesus, saudaraku, disaksikan murid-murid dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, kemudian juga diangkat, saudaraku. Saudaraku, tetapi mati dan bangkit palsu ini, saudaraku, ini merupakan satu proses yang sangat mengerikan, di mana seseorang itu akan berubah menjadi tidak berperasaan seperti zombie, saudaraku. Oleh karena itu di dalam kitab Wahyu dituliskan binatang itu seperti luka oleh pedang, tapi sudah sembuh lukanya, saudaraku. Dia mengalami satu kematian kebangkitan palsu. Dia menjadi manusia yang tak berperasaan seperti zombie, saudaraku. Dan begitu dahsyat, saudaraku. Jadi di akhir zaman akan terjadi arus orang-orang yang mengalami kematian dan kebangkitan palsu. Saudaraku, artinya dia gagal mematikan dagingnya. Kemudian dia menjadi seperti mayat hidup. Mayat hidup apa, saudaraku? Dia melakukan segala aktivitas kejahatan dan lain sebagainya tanpa perasaan. Saudaraku, inilah kematian dan kebangkitan palsu, saudaraku. Dia gagal mematikan apa yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saudaraku, saya bacakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saudaraku, Musa karena dia memiliki tabiat 6 kejahatan ini, saudaraku. Tabiat duniawi, percabulan, najis, hawa nafsu, kemudian nafsu jahat, keserakahan, saudaraku, penyembahan berhala, saudaraku. Ini yang mendatangkan murka Tuhan terhadap Fir'aun. Sehingga Fir'aun ditenggelamkan di Laut Teberau. Dia gagal, saudaraku, di proses bejana pembasuhan. Dia tenggelam mati di sana. Kemudian, saudaraku, di akhir zaman, roh jahat yang dahulu menghinggapi Fir'aun itu nanti akan bangkit dalam wujud, saudaraku, menghinggapi seseorang yang seperti Fir'aun juga. Kejahatannya begitu sempurna. Dia memiliki sifat zombie. Artinya jahat, penuh dengan berbagai hawa nafsu, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, percabulan, dan tidak berperasaan. Inilah ciri orang yang gagal, yang tenggelam ketika melalui proses bejana pembasuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau masih banyak orang yang memiliki sifat seperti ini, sifat duniawi, kemudian dia juga cabul, dia juga najis, dia juga penuh hawa nafsu, penuh nafsu jahat, penuh keserakahan, dan penyembahan berhala. Itu akan mendatangkan murka Tuhan seperti yang dialami Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh tsunami besar dari 2 arah, saudaraku, yang dilakukan melalui mujizat Musa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saat ini, saudaraku, banyak orang yang memiliki dosa-dosa seperti itu, dosa cabul, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kemudian penyembahan berhala.
kemudian dia menjadi manusia yang tak berperasaan, penuh kejahatan seperti zombie, saudaraku, itu tandanya, saudaraku, sebentar lagi tsunami akan melanda orang yang sedemikian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berbicara seperti ini atas ilham Roh Kudus. Saya tidak akan tahu kalau Tuhan tidak memberitahu saya mengenai ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi antikris di akhir zaman itu, saudaraku, itu merupakan bangkitnya manusia yang dihinggapi oleh roh kejahatan. Kejahatan yang dahulu membuat Fir'aun itu begitu jahat. Nanti di akhir zaman dia akan tampil lagi sebagai manusia yang sangat keji, yang namanya antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini pun, saudaraku, saya memperingatkan kepada saudara, kepada siapapun, kalau di tengah-tengah kota, di satu tempat, di suatu wilayah, saudaraku, ada dosa yang begitu merajalela, pikiran duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, penyembahan berhala, saudaraku, itu nanti akan mendatangkan bencana tsunami yang besar, saudaraku, yang akan menenggelamkan, yang akan mematikan manusia-manusia daging-daging yang memiliki kejahatan seperti kejahatannya Fir'aun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kenapa di sini antikris itu munculnya dari dalam laut, saudaraku? Ini karena dahulu Fir'aun ditenggelamkan juga di laut. Dari tempat itu pula lah nanti si jahat itu, raja kejahatan, raja penindas yang kejam, yang mempersekusi orang-orang kudus, nanti akan muncul. Roh jahat yang dahulu menghinggapi Fir'aun, nanti akan menghinggapi seseorang di akhir zaman, pemimpin dunia yang begitu keji. Dia yang memiliki riwayat hidup mati dan bangkit palsu, saudaraku. Sehingga dia, saudaraku, memiliki sifat yang tidak punya perasaan. Dia cerdas, dia pintar, saudaraku. Dia juga, saudaraku, manusia yang dikagumi orang, tetapi pikirannya adalah duniawi, cabur, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, penyembahan berhala. Itu yang mendatangkan murka Tuhan. Jadi munculnya antikris di akhir zaman nanti teristimewa Wahyu pasal 13 ayat 1 ketika digenapi. Ketika antikris nanti muncul, nanti akan ada tsunami besar yang melanda bumi karena dia muncul dari dalam laut. Dan ini bukan hanya penggambaran, saudaraku. Ini nanti akan terjadi satu kenyataan juga, saudaraku. Dan antikris itu nanti adalah manusia juga yang saat ini sudah ada, saudaraku, yang akan dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat yang dahulu menguasai Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang ditenggelamkan bersama pasukannya di Laut Teberau. Ini pertama. Saudaraku, jadi yang menimbulkan bencana tsunami adalah dosa Fir'aun. 6 kejahatan yang ada di dalam diri Fir'aun, yaitu pikiran duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Itu yang mendatangkan murka terhadap roh-roh Fir'aun. Kalau sekarang mungkin dalam pribadi orang per orang secara kecil sudah ada, tetapi yang dikuasai, yang dirasuk roh antikris secara sempurna, ini nanti kegenapannya hanya di Wahyu pasal 13 ayat 1. Saudaraku, inilah sebabnya kenapa antikris itu munculnya dari dalam lautan. Dia yang merupakan raja tsunami nanti, saudaraku. Dia yang menggetarkan samudera, saudaraku. Oleh karena itu dalam Wahyu pasal 10 yang bisa menundukkan dia, saudaraku, yang menginjakkan kakinya, kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, itu adalah malaikat burung Garuda. Saya sebut sebagai begitu. Malaikat sang surya, saudaraku. Malaikat dari timur yang memegang gulungan kitab terbuka di tangannya. Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut
dan kaki kirinya di atas daratan. Ini satu rahasia besar, nanti bisa diungkap lebih dalam lagi. Saya sampaikan, ini adalah tokoh kegerakan yang nanti munculnya dari bangsa Indonesia ini. Saudara, kalau saya menyampaikan hal seperti ini, hendaknya kita menjadi semakin waspada. Saudaraku, kita berjaga-jaga. Yang kedua, saudaraku, nabi palsu. Saudaraku, ini siapakah nabi palsu, saudaraku? Saya akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini saya ulas dari munculnya dari dalam bumi. Saudaraku, kalau mengenai suara naga kemarin sudah saya sampaikan, ini sekarang mengenai munculnya dari dalam bumi. Saudara, ini siapa, saudaraku? Nabi palsu ini ada. Nabi palsu ini adalah kebangkitannya, saudaraku. Roh-roh jahat yang dahulu menentang Musa. Roh-roh jahat yang dahulu menguasai Korah, Datan, dan Abiram. Saudaraku, mereka berontak terhadap Musa. Mereka menjadi nabi palsu penentang Musa. Saudaraku, kita akan membaca Bilangan pasal 16 ayat 1. Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi. Jadi Korah itu Bani Lewi, saudaraku. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, di tengah-tengah Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, saudaraku, itu ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka laksana nabi-nabi palsu, saudaraku, yang menentang Musa. Mereka, saudaraku, mempertanyakan, Musa, kamu itu sopo toh Musa? Kok berani-beraninya ngajak kami? Bukankah kamu cuma orang biasa seperti kami juga? Saudaraku, seperti itu kata Korah, Datan, dan Abiram. Kamu itu siapa, Musa? Berani-beraninya memimpin kami? Bukankah kamu itu juga sama dengan kami, saudaraku? Jadi begitu, saudaraku. Padahal Musa ini, saudaraku, betul-betul diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, inilah profil dari nabi-nabi palsu di akhir zaman yang akan muncul. Nanti mereka akan melawan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Siapa kamu itu? Kamu kan juga cuma sama seperti aku juga. Begitu, saudaraku. Siapa yang nyuruh kamu ngomong tentang 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah? Siapa kamu? Itu kan cuma seperti aku juga, saudaraku. Tapi lihat, saudaraku, kekuatan Tuhan. Saudara, luar biasa sekali. Tuhan memilih
hambanya itu tidak main-main, saudaraku, untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa di akhir zaman. Saudaraku, jadi Korah, Datan, dan Abiram ini dia berontak, tidak mau taat dengan suara yang disampaikan Tuhan lewat Musa. Tidak mau dengar, saudaraku. Tidak mau dengar bahwa kepemimpinan padang gurun itu ada atas Musa. Bahwa kepemimpinan untuk menyelamatkan Israel itu ada atas Musa. Mereka menolak. Mereka ngomong, siapa sih kamu itu? Kamu kan sama dengan aku. Kan sama, kita melayani Tuhan itu ada di tengah-tengah kita semua, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Nanti akan ada. Tapi pembelaan Tuhan katakan begini, saudaraku. Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang-orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Dan hukuman apa yang terjadi kepada Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku, kita lihat, saudaraku. Bilangan pasal 16 ayat yang ke-26. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu pergi di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan perbuatan ini, dan hal ini bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami seperti manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menista Tuhan. Baru saja selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta miliknya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan tadi. Jadi ini nabi-nabi palsu penentang Musa, saudaraku. Ini hukumannya adalah gempa bumi yang dahsyat, likuifaksi, saudaraku, yang mengakibatkan mereka ditelan habis oleh bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi terjadinya bencana-bencana gempa bumi yang besar ini karena adanya orang-orang yang menentang hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang benar-benar diutus oleh Tuhan seperti Musa. Mereka menolak, mereka berkata, siapa kamu ini? Kamu ngomong tentang 7 bintang, kamu ngomong tentang 7 hamba Tuhan yang di akhir zaman akan menggembalakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Siapa kamu ini, saudaraku? Mereka ngomong begitu, saudaraku. Kita akan lihat, saudaraku. Bila tidak segera terjadi satu kegerakan yang besar, saudaraku, nanti berbagai macam hal-hal yang mengguncang bumi akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi inilah asal dari nabi palsu, yaitu
kebangkitannya roh jahat nabi-nabi palsu yang dahulu menentang Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu munculnya juga hampir bersamaan, munculnya antikris dan juga nabi palsu. Itu sama-sama penentang Musa. Saudaraku, semua penentang Musa itu, saudaraku. Kemudian Korah, Datan, dan Abiram. Ini, saudaraku, hukumannya adalah gempa bumi yang begitu besar. Tetapi dosanya, saudaraku, Fir'aun, dosanya antikris atau dosanya Fir'aun akhir zaman, itu akan menimbulkan bencana tsunami. Sementara dosa yang seperti diperbuat oleh nabi-nabi palsu penentang Musa, itu hukumannya nanti adalah gempa bumi yang dahsyat. Saudaraku, demikian salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.